Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Stiani, NPM 195103011 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, saya akan membahas soal beserta penyelesaiannya terkait mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Fajar Ramdhani MSI guna memenuhi nilai ujian akhir semester. Selamat menonton dan memahami pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan maupun kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Baik, soal berikut terkait materi menyusun laporan keuangan konsolidasian. Jadi soalnya yaitu, pada 1 Januari 2019, PT Wongkoko mengakui sisi 70% saham kepemilikan PT Swakarya senilai 480.000 dan kepentingan non-pengendali senilai 220.000. Saat itu, nilai buku PT Swakarya yaitu senilai 440.000. Jadi, selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Yang pertama, di tabel sudah dilihatkan selisih dari merek dagang yaitu senilai 30.000, kemudian selisih dari hak paten senilai 150.000 dengan sisa umur ekonomi 12 tahun, kemudian selisih peralatan yaitu 20.000 dengan sisa umur ekonomi 5 tahun, kemudian goodwill selisihnya yaitu senilai 90.000. Jadi total dari merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill yaitu selisihnya adalah 250.000. Kemudian selama tahun 2019, PT Swakarya berhasil memperoleh laba sebesar 100.000 dan membagikan dividen tunai senilai 40.000. Berikut ini ada neraca saldo PT Wongkoko dan PT Swakarya per 31 Desember 2019. Jadi di sini antara PT Wongkoko dan PT Swakarya, akun aset lancarnya senilai 1.050.000 untuk PT Swakarya, 410.000 di debit. Kemudian untuk investasi entitas anaknya masih dipertanyakan. Untuk merek dagang, pada PT Wongkoko 610.000 di debit, dan pada PT Swakarya 210.000 di debit. Untuk hak patennya, pada PT Wongkoko 380.000 di debit, dan pada PT Swakarya 298.000 di debit. Untuk peralatan, pada PT Wongkoko senilai 260.000 di debit, dan pada PT Swakarya senilai 230.000 di debit. Kemudian goodwill, yang pertama ada kewajiban, pada PT Wongkoko 838.000 di kredit, sedangkan pada PT Swakarya 458.000 di kredit. Kemudian saham biasa, pada PT Wongkoko 610.000 di kredit, pada PT Swakarya 210.000 di kredit. Kemudian agio saham, pada PT Wongkoko 130.000 di kredit, pada PT Swakarya 30.000 di kredit. Kemudian saldo laba, pada PT Wongkoko 850.000 di kredit, sedangkan pada PT Swakarya 390.000 di kredit. Kemudian kepentingan non-pengendali. Yang pertama penjualan. Pada PT Wongkoko senilai 151.000, 1.510.000 di kredit, sedangkan pada PT Swakarya 410.000 di kredit. Kemudian penghasilan dari entitas anaknya masih kita pertanyakan. Kemudian pendapatan non-pengendali. Yang pertama ada beban pokok penjualannya senilai pada PT Wongkoko senilai 710.000 di debit, pada PT Swakarya senilai 242.000 di debit. Kemudian beban penyusutan, pada PT Wongkoko senilai 90.000 di debit, pada PT Swakarya senilai 46.000 di debit. Untuk beban amortisasi, pada PT Wongkoko senilai 130.000 di debit, pada PT Swakarya senilai 42.000 di debit. Kemudian yang terakhir dividen diumumkan. Pada PT Wongkoko 130.000 di debit dan pada PT Swakarya 50.000 di debit. Kemudian yang menjadi pertanyaannya dan perlu kita lakukan penyelesaiannya, ada di atas diminta untuk mencari berapakah saldo penghasilan atas entitas anak
yang diakui PT Wong Koko per 31 Desember 2019. Yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Swakarya per 31 Desember 2019? Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang keempat, buatlah kertas kerja konsolidasi. Yang kelima, buatlah laporan keuangan konsolidasian. Dan yang terakhir, buatlah transaksi istimewanya, yaitu hulu hilir. Untuk melakukan penyelesaiannya dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini, kita pindah ke Excel. Nah, di sini saya sudah membuat tabel diferensialnya. Tabel diferensialnya itu terdiri dari item, selisih, alokasi 70%. Mengapa 70%? Karena di soal 70%. Jadi alokasinya 70%, kemudian selisihnya. Jadi selisih dari 100% dikurang 70%, jadi 30%. Kemudian sisa umur, kemudian amortisasi selisih, PT Wong Koko 70%, kemudian non pengendali sisanya itu 30%. Di sini item ada merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill. Jadi, kita lihat di soal. Nah, di soal sudah ditentukan ya, di tabel, merek dagang selisihnya 30.000, hak paten selisihnya 150.000, peralatan selisihnya 20.000, goodwill selisihnya 90.000. Jadi kita masukkan saja di tabel diferensialnya. Di sini merek dagang selisihnya 30.000. Kemudian dialokasikan 70%-nya. Jadi 70% dari 30.000 adalah 21.000. Kemudian untuk selisihnya 30%. Jadi 30% dari 30.000 adalah 9.000. Kemudian hak paten. Untuk hak paten selisihnya 150.000. Dialokasikan 70%, 70% dari 150.000 yaitu 105.000. Kemudian selisihnya 30%. Jadi 30% dari 150.000 adalah 45.000 dengan sisa umur 12 tahun. Untuk amortisasi selisihnya 12.500. Mengapa? Jadi caranya yaitu karena hak paten selisihnya 150.000, kemudian sisa umurnya 12 tahun, berarti 150.000 dibagi 12 tahun, yaitu 12.500. Kemudian 12.500 itu pada PT Wong Koko 70%-nya. Berarti 70% dari 12.500 adalah 8.750. Kemudian untuk non pengendalinya 30%. 30% dari 12.500 yaitu 3.750. Kemudian ada item peralatan. Untuk selisihnya yaitu min 20.000. Dialokasikan 70%. Berarti 70% dari 20.000 itu yaitu min 14.000. Kemudian selisihnya 30%. Berarti 30% dari min 20.000 adalah min 6.000. Dengan sisa umur 5 tahun. Nah, untuk amortisasi selisihnya yaitu min 4.000. Mengapa? Sama seperti hak paten tadi, selisih min 20.000 dibagi sisa umur 5 tahun. Berarti 20 bagi 5 sama dengan 4. Berarti amortisasi selisihnya min 4.000. Untuk PT Wong Koko 70%, 70% dari 4.000, yaitu min 2.800. Bisa di kalkulator ya. Untuk non pengendalinya 30%, jadi 30% dari 4.000 yaitu min 1.200. Kemudian goodwill 90.000 dialokasikan 70%, 70% dari 90.000 yaitu 63.000. Kemudian selisih 30%, 30% dari 90.000 yaitu 27.000. Jadi jangan salah ya, karena jika dijumlahkan juga dengan alokasi selisih ini, misal 21.000 ditambah 9.000 sama dengan 30.000. 105.000 ditambah 45.000, 150.000. Terus 14.000 ditambah 6.000, 20.000. Kemudian 63.000 ditambah 27.000, 90.000. Jadi harus benar dan sesuai. Jadi kita jumlahkan selisih dari merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill ini jika dijumlahkan sama dengan 250.000. Kemudian alokasi juga ditambahkan, dijumlahkan semuanya. 21.000 ditambah 105.000 dikurang 14.000 ditambah 63.000 sama dengan 175.000. Kemudian selisih pun sama,
9.000 ditambah 45.000 dikurang 6.000 ditambah 27.000, yaitu 75.000. Kemudian amortisasi selisihnya 12.000 dikurang 4.000, 8.500. Kemudian untuk PT Wong Koko-nya 8.750 dikurang 2.800 sama dengan 5.950. Kemudian untuk non pengendalinya 3.750 dikurang 1.200 sama dengan 2.550. Jadi selama periode 2019 berhasil memiliki laba sebesar 100.000 dan dividen tunai 40.000. Di sini kita lihat di soal ya. Nah, di soal sini sudah ditentukan karena PT Swakarya berhasil memperoleh laba sebesar 100.000 dan membagikan dividen tunai 40.000. Jadi sudah ada di soal. Kemudian untuk perhitungan pengakuan laba. Di sini ada laba yang diakui dikurang, ada amortisasi selisih hak paten, amortisasi selisih peralatan, dan laba diakui setelah penyesuaian. PT Wong Koko sama 70%, jangan diubah-ubah ya. Non pengendali 30%. Laba yang diakui dikurang yaitu 70.000. Mengapa 70.000? Karena di sini memiliki laba sebesar 100.000. Berarti 70% dari 100.000, yaitu 70.000. Non pengendali juga sama, 30%-nya dari 100.000, yaitu 30.000. Jika dijumlahkan pun hasilnya 100.000. Untuk amortisasi selisih hak paten, kita lihat di tabel diferensialnya. Untuk hak paten ini, pada PT Wong Koko 8.750 kita masukkan di sini. Kemudian untuk non pengendalinya 3.750 kita masukkan di sini. Kemudian amortisasi selisih peralatan. Peralatan ini untuk PT Wong Koko min 2.800 kita masukkan di sini. Untuk non pengendali min 1.200 kita masukkan di sini. Kemudian laba diakui setelah penyesuaiannya ini hasil dari laba yang diakui dikurang, amortisasi selisih hak paten, dan amortisasi selisih peralatan. Jadi caranya yaitu 70.000 dikurang 8.750 ditambah 2.800. Jadi bukan 70.000 ditambah 8.750 dikurang 2.800 itu bukan. Yang benar 70.000 dikurang 8.750 ditambah 2.800, yaitu hasilnya 64.050. Kemudian yang non pengendali 30.000 dikurang 3.750 ditambah 1.200 sama dengan 27.450. Jadi ini laba diakui setelah penyesuaiannya, yaitu untuk PT Wong Koko 64.050 dan untuk non pengendalinya 27.450. Kemudian kita hitung saldo investasinya dengan pembayaran dividen. Pada PT Wong Koko 40.000 dikali 70%. Mengapa 40.000? Ya karena soal dividen 40.000. Jadi sudah ditentukan untuk dividen tunainya senilai 40.000. Berarti PT Wong Koko dengan dividen 40.000 dikali 70% sama dengan 28.000. Kemudian non pengendalinya sama dengan dividen tunai 40.000 dikali 30%, yaitu 12.000. Jadi kita sudah dapat untuk pembayaran dividennya, untuk PT Wong Koko 28.000, untuk non pengendalinya 12.000. Kemudian untuk saldo awal per 1 Januari 2019, untuk PT Wong Koko 480.000 dan untuk PT Swakarya 220.000. Ini dapat dari mana? Kita balik lagi ke soal. Jadi kita dapat dari soal untuk di sini kan sudah jelas PT Wong Koko mengakuisisi 70% saham kepemilikan PT Swakarya senilai 480.000 dan kepentingan non pengendali 220.000. Jadi kita masukkan saja untuk PT Wong Koko 480.000, untuk PT Swakarya 220.000. Dengan penambahan bagian laba atas PT Pendepel. Nah, ini tadi kita sudah dapat. Nah, di sini yang dicetak tebal.
Ini labanya, laba diakui setelah penyesuaiannya. Untuk PT Wong Koko 64.050, untuk PT Swakarya 27.450. Jadi kita masukkan saja di tabel sini. Untuk PT Wong Koko 64.050, untuk PT Swakarya 27.450 dengan pengurangan pembayaran dividen. Nah, dividen tadi kita sudah dapat di sini. Untuk PT Wong Koko 28.000, non pengendali 12.000. Nah, jadi kita masukkan saja PT Wong Koko 28.000, PT Swakarya 12.000. Nah, untuk saldo akhir per 31 Desember 2019, jadi hasil bisa 816.050 ini dari penjumlahan dan pengurangannya. Jadi kan di sini sudah diketahui bahwa untuk bagian laba atas PT Pendapatan ini ditambah, untuk pembayaran dividen ini dikurang. Jadi 480.000 ditambah 64.050, kemudian dikurang 28.000, hasilnya adalah 516.050. Kemudian sama untuk PT Swakarya 220.000 ditambah 27.450, kemudian dikurang 12.000, yaitu hasilnya 235.450. Jadi kita sudah dapat saldo akhir per 31 Desember 2019, yaitu ini yang kita tebal. Kemudian kita membuat jurnal eliminasinya. Nah, yang pertama yaitu mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap ekuitas PT Anak. Nah, jadi kita ambil di sini PT Swakarya ya. Nah, di sini ada saham biasa, agio saham, saldo laba. Nah, ini dapat dari soal, yaitu neraca saldonya. Nah, di sini kan di soal sudah ditentukan neraca saldonya untuk masing-masing akun, ada aset lancar sampai dividen diumumkan. Nah, kita lihat di sini saham biasa. Saham biasa pada PT Swakarya yaitu 210.000 di kredit. Kemudian agio saham pada PT Swakarya 30.000 di kredit. Kemudian saldo laba pada PT Swakarya yaitu 390.000 di kredit. Jadi kita masukkan di sini saham biasa 210.000, agio saham 30.000, dan saldo laba 390.000 rupiah. Nah, kemudian kita mencari investasi PT Anak. Investasi PT Anak di sini 441.000. Mengapa bisa 441.000? Jadi caranya, jumlah dari saham biasa, agio saham, dan saldo laba ini kita jumlahkan semua, kemudian dikali dari kepemilikan sahamnya, yaitu 70%. Jadi, 210 ribu ditambah 30.000 ditambah 30.000, kemudian ditambah 390.000. Hasilnya adalah, kita kalkulator saja. Hasilnya adalah 630.000. Dengan kepemilikan sahamnya 70%, berarti dikali 70%, hasilnya adalah 441.000 rupiah. Jadi kita masukkan di sini 441.000 rupiah. Kemudian untuk kepentingan non pengendali. Nah, untuk kepentingan non pengendali ini, mengapa bisa 189.000? Sama seperti tadi. Jadi jumlah saham biasa, agio saham, saldo laba ini kita jumlahkan semuanya, hasilnya tadi 630 ya. Dikali 30%. Jadi kan untuk non pengendali itu kan tadi sudah dijelaskan 30%. Jadi hasilnya adalah 189.000. Jadi kita masukkan di sini. Jadi untuk jurnal pertama mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap ekuitas PT Anak ini sudah. Dan kemudian yang kedua yaitu mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap efek penyesuaian diferensial. Nah, kita balik lagi ke tabel diferensial berarti ya. Di sini
Jangan lupa merek dagang 30.000, hak paten 150.000, peralatan 20.000, goodwill 90.000. Jadi tinggal kita masukkan di jurnal. Nah, merek dagang selisih 30.000, hak paten 150.000, goodwill 90.000, peralatan min 20.000. Jadi ini dapat dari tabel diferensial yang sudah kita cari tadi. Ya. Kemudian investasi PT Anak. Nah, investasi PT Anak ini kita jumlahkan merek dagang, hak paten, dan goodwill, kemudian dikurang peralatan. Sama seperti jurnal yang pertama tadi ya. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Kemudian dikurang peralatan 200. Oke. 30.000 ditambah 150.000 ditambah 90.000 dikurang ya. Jadi ini ada min ini berarti dikurang. Hasilnya adalah itu 250.000. Kemudian dikali 70% ya. Sama dengan hasilnya yaitu kita kalkulator 175.000. Nah, di sini berarti sudah benar ya. Investasi PT Anak sebesar 175.000. Kemudian kepentingan non pengendali sama seperti tadi 250.000 hasilnya dikali 30% sama dengan 75.000. Nah, berarti kepentingan non pengendalian sebesar 75.000. Kemudian beban penyusutan hak paten dan beban penyusutan peralatan. Kita lihat di tabel diferensialnya. Hak paten dan peralatan. Nah, di sini 12.500 untuk hak paten, kemudian min 4.000 untuk peralatan. Kita lanjutkan di jurnalnya. Nah, beban penyusutan hak patennya kita masukkan 12.500 di debit, beban penyusutan peralatannya kita masukkan min 4.000. Kemudian akumulasi penyusutan hak patennya sama berarti 12.500. Kemudian akumulasi penyusutan peralatannya min 4.000. Kemudian ke jurnal yang ketiga yaitu mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap laba yang dibagikan. Nah, di sini kan tadi kita sudah mencari ya labanya, laba setelah penyesuaiannya yang dicetak tebal ini untuk PT Wongkoko 64.050, untuk PT Swakarya 27.450. Jadi di sini tinggal kita masukkan saja. Nah, untuk PT Wongkoko 64.050 dan investasi PT Anaknya sama 64.050. Untuk pengendalinya atau PT Swakaryanya 27.450 dan kepentingan non pengendalinya 27.450. Kemudian saldo yang terakhir atau saldo yang keempat, mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap dividen. Nah, kita lihat dividen tadi kita sudah dapat. Nah, di sini PT Wongkoko 28.000 membayar dividennya, untuk non pengendalinya 12.000. Tinggal kita masukkan saja di jurnal. Nah, untuk investasi PT Anak 28.000 dan dividennya sama 28.000 di kredit. Untuk kepentingan non pengendalinya 12.000 di kredit, di debit. Untuk dividennya 12.000 di kredit. Nah, berarti jurnal eliminasinya sudah kita buat keempat-empatnya. Nah, untuk membuat kertas kerja konsolidasian ini, kita berpatokan di neraca saldo di soalnya. Jadi di soal kan sudah ditentukan untuk akun-akunnya itu aset lancar berapa, investasi entitas anak itu berapa. Jadi di kertas kerja ini kita tinggal memasukkan angkanya dan menambahkannya gitu. Dan juga jangan salah karena di sini kertas kerja ini dasarnya dari akuntansi gitu. Di sini kan sudah ada akun PT Wongkoko, PT Swakarya, jurnal eliminasi dan konsolidasi. Kita kembali ke soal terlebih dahulu. Nah, di sini kalian tinggal lihat saja di neraca saldo di soal ini. Aset lancar berapa, investasi entitas anak, merek dagang. Nah, untuk investasi entitas anaknya kan masih kita cari tadi. Nah, kita sudah ketemu tadi investasi entitas anaknya itu. Berarti tinggal kita masukkan di neraca saldonya.
Seperti itu. Nah, ini ya neraca saldonya, jadi tinggal kita ke kertas kerjanya. Nah, untuk aset lancar, pada PT Ongkoko senilai 1.050.000 di debit, pada PT Swakarya senilai 410.000 di debit. Nah, debit ketemu debit berarti ditambah. Berarti 1.050.000 ditambah 410.000, yaitu 1.460.000 di debit. Jadi, debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah, debit ketemu kredit dikurang. Jadi, kalau berlawanan dikurang, kalau sama itu ditambah. Seperti itu. Nah, untuk investasi entitas anaknya tadi kan, kalau di neraca saldo kan belum ada ya, maksudnya masih kita pertanyakan. Nah, kita kan tadi sudah menjawab. Kita lihat di sini. Nah, di sini investasi entitas anaknya senilai 516.050. Nah, jadi di sini 516.050 di debit, sedangkan di jurnal eliminasinya 516.050 di kredit. Kemudian merek dagang di neraca saldo 610.000 di debit, kemudian pada PT Swakaryanya 210.000 di debit. Nah, untuk jurnal eliminasinya tadi kan sudah ya di tabel diferensialnya itu, merek dagang itu 30.000 di debit. Jadi tinggal kita jumlahkan saja antara 610.000 ditambah 210.000 ditambah 30.000, jadi hasilnya 850.000. Jadi kalau debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah, tuh. Kemudian hak paten. Hak paten di neraca saldo 380.000 di debit pada PT Ongkokonya, kemudian pada PT Swakarya 298.000 di debit. Kemudian untuk jurnal eliminasinya 150.000 di debit. Jadi kita tambahkan saja, hasilnya adalah 828.000 di debit. Kemudian untuk akumulasi penyusutan hak paten. Nah, tadi kan sudah kita dapat 12.500 di kredit. Kemudian untuk konsolidasinya 12.500 di kredit. Kemudian peralatan di neraca saldonya 260.000 di debit pada PT Ongkoko, kemudian 230.000 di debit pada PT Swakarya. Kemudian tadi di jurnal eliminasinya 20.000 ya di kredit. Kemudian caranya yaitu kita jumlahkan saja 260.000 ditambah 230.000, kemudian dikurang 20.000. Kenapa dikurang? Karena kan 20.000-nya di kredit. Ya, jadi kalau debit ketemu kredit itu dikurang. Hasilnya 470.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Untuk jurnal eliminasinya tadi kita sudah dapat 4.000 di debit. Kemudian dikonsolidasi pun sama 4.000 di debit. Kemudian goodwill. Goodwill tadi 90.000. 90.000 di debit, konsolidasinya 90.000 juga di debit. Kemudian kewajiban. Pada PT Ongkoko 838.000 di kredit, pada PT Swakarya 458.000 di kredit, kemudian ditambahkan. Hasilnya 1.296.000. Kemudian saham biasa, pada PT Ongkoko 610.000 di kredit, pada PT Swakarya 210.000 di kredit, jurnal eliminasinya 210.000 di debit. Jadi 610 ditambah 210, kemudian dikurang 210. Kemudian agio saham 130.000 di kredit pada PT Ongkoko, 30.000 di kredit pada PT Swakarya. Jurnal eliminasinya 30.000 di debit. Kemudian 130.000 ditambah 30.000 dikurang 30.000, hasilnya 130.000. Kemudian saldo laba 850.000 di kredit pada PT Ongkoko, 390.000 di kredit pada PT Swakarya, jurnal eliminasinya 390.000 di debit. Hasilnya adalah 850.000. Kemudian untuk penjualan 1.510.000 di kredit pada PT Ongkoko, 410.000 di kredit pada PT Swakarya. Hasilnya jika ditambahkan yaitu 1.920.000. Nah, untuk penghasilan dari entitas anak sini kan tadi sudah kita cari. Hasilnya 64.050 pada PT Ongkoko di kredit. Jadi ini juga sama. Kemudian beban BPP atau beban pokok penjualan. Jadi di neraca saldo kan sudah ditentukan 710.000 di debit, pada PT Swakarya 242.000 di debit, jika ditambahkan 952.000. Untuk beban penyusutan, pada PT Ongkoko 90.000 di debit, pada PT Swakarya 46.000 di debit, kemudian ini di jurnal eliminasinya 12.500 di kredit, kemudian
Dan juga di ini ya, di debit dan di kredit 4.000. Jadi jika dijumlahkan hasilnya 144.500. Kemudian beban amortisasi pada PT Koko 130.000 di debit, pada PT Swakarya 42.000 di debit. Jadi hasilnya 172.000. Untuk dividen 130.000 di debit pada PT Koko, kemudian pada PT Swakarya 50.000 di debit. Kemudian ini untuk jurnalnya 50.000 di kredit. Jadi hasilnya 130.000. Kemudian untuk kepentingan non pengendalinya 309.000. Kemudian pendapatan non pengendalinya tadi kita sudah mendapatkan hasilnya. Untuk jurnal eliminasinya 27.450.000 di kredit, di debit, maaf. Jadi total, masing-masing ini kita jumlahkan apakah hasilnya balance atau tidak. Kalau misalkan balance itu berarti sudah benar. Kalaupun belum balance itu berarti masih ada yang keliru atau kesalahan gitu. Jadi kita sudah jumlahkan, kita jumlahkan semua. Totalnya sama, 3.876.050, kemudian 1.528.000, kemudian 1.008.000, kemudian 5.127.950. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu adalah laba rugi, perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Jadi tadi sebelum kita membuat laporan keuangan itu kan kita disarankan untuk membuat kertas kerja. Mengapa? Karena kertas kerja itu memudahkan kita untuk membuat laporan keuangan gitu. Sehingga adanya kertas kerja ini kita tinggal memasukkan angka di laporan keuangan ini gitu. Kalaupun tidak ada kertas kerja, jadi kita harus mencari lagi. Sehingga membuat sedikit bingung. Jadi kertas kerja ini sebenarnya memudahkan kita untuk memasukkan angka ke laporan keuangan. Nah, yang pertama ini adalah laporan laba rugi konsolidasian per 31 Desember 2019. Yang pertama penjualan, kita lihat di kertas kerjanya. Penjualan yaitu nih 1.920.000. Kemudian BPP, beban pokok penjualan 952.000. Kemudian kita kurangkan sehingga mendapatkan laba kotornya 968.000. Kemudian untuk beban penyusutan di sini 144.500. Kemudian beban amortisasi 172.000. Nah, jadi beban penyusutan dan amortisasi ini kita jumlahkan. Nah, hasilnya ini kita simpan, terus laba kotor 968.000 ini dikurang dari hasil penjumlahan ini. Penjumlahan beban penyusutan dan amortisasi ini. Nah, kemudian ketemu laba bersih konsolidasinya senilai 651.500. Kemudian didistribusikan ke pendapatan non pengendali. Pendapatan non pengendali 27.450. Kemudian hasil dari laba bersih konsolidasi ini kita kurangkan pendapatan non pengendali. Jadi 651.500 dikurang 27.450, hasilnya adalah 624.500. Oke, jadi laporan laba ruginya sudah. Kemudian kita ke perubahan modal. Per 31 Desember 2019. Oke, untuk saham biasa kita lihat di kertas kerja. Saham biasa, nah ini. Saham biasa senilai 610.000, kemudian Agio saham senilai 130.000. Jadi totalnya adalah 740.000. Kemudian saldo laba per 1 Januari 2020, kita lihat di kertas kerjanya, maaf. Nah, ini senilai 850.000. Kemudian laba konsolidasiannya tadi ya, kita kan sudah ketemu tadi. Nah, ini senilai 624.500. Kita masukkan di sini. Kemudian untuk dividen diumumkannya senilai 130.000. Kemudian 850.000 ditambah 624.500 dikurang 130.000, hasilnya yaitu 1.344.500. Nah, ini saldo laba per 31 Desember 2019. Untuk modal kepentingan pengendalinya, kita tambahkan saja
740.000 ini ditambah 1.344.500. Hasilnya yaitu 2.084.500. Kemudian kepentingan non pengendalinya di kertas kerja yaitu 309.000. Nah, 309.000. Jadi kita tambahkan 2.084.500 ditambah 309.000. Hasilnya 2.393.500. Jadi total modal konsolidasinya 2.393.500. Kemudian laporan posisi keuangan konsolidasi. Konsolidasinya per 31 Desember 2019. Nah, untuk aset lancar di kertas kerja 1.460.000. Kemudian kewajibannya di kertas kerja 1.266.000. Kita lihat dulu ya apakah benar. Aset lancar benar. Kemudian kewajiban juga benar nih. Kemudian untuk aset tidak lancarnya merek dagang di kertas kerja 850.000, kemudian hak paten 828.000, kemudian akumulasi penyusutan hak paten min 12.500. Jadi peralatan 470.000, kemudian akumulasi penyusutan peralatan 4.000, goodwill 90.000. Jadi ini sudah terdapat di kertas kerja ya. Jadi kita tinggal memasukkan angkanya di laporan posisi keuangannya. Hasilnya adalah 2.229.500. Kemudian ditambahkan total aset lancarnya. Jadi hasilnya 3.689.500. Kemudian kita ke ekuitas. Saham biasanya 610.000, agio saham 130.000, saldo laba 134.500. Kemudian total modal pengendalinya. Nah, tadi kita sudah dapat di laporan perubahan modal ini 2.084.500. Kita masukkan di sini di posisi keuangannya. Kemudian kepentingan non pengendalinya 309.000. Jadi total modal konsolidasinya, nah tadi kita sudah dapat di perubahan modalnya, nah ini 2.393.500. Kita masukkan di total modalnya. Jadi total hutang dan ekuitas konsolidasiannya yaitu kita jumlahkan senilai 3.689.500. Jadi sudah balance ya. Oke, jadi kita lanjut ke transaksi hulu hilir. Untuk pertanyaan terakhir, kita diminta untuk membuat transaksi istimewa yaitu hulu dan hilir. Di sini yang pertama kita akan menghitung transaksi hulunya. Di sini yang A membuat alokasi rincian alur penjualan antara induk dan anak untuk mengidentifikasi beberapa keuntungan yang sudah dapat direalisasikan. Di sini sudah terdapat tabel dan ini sudah ditentukan ya, ini dari soalnya. Dan di sini untuk akun pendapatan total penjualan ke PT Anak 300.000, terjual ke pihak eksternal 280.000, tersimpan di gudang PT Anak 20.000. Untuk akun BPP, total penjualan ke PT Anak 150.000, terjual ke pihak eksternal 120.000, tersimpan di gudang PT Anak 10.000. Kemudian keuntungannya, total penjualan ke PT Anak 150.000, terjual ke pihak eksternal 120.000, kemudian tersimpan di gudang PT Anak senilai 10.000. Kemudian tahap selanjutnya kita melakukan penyesuaian atas laba yang dapat diakui PT Induk. Nah, di sini laba diakui 70%. Jadi 70% itu dari soalnya ya. Karena di soal labanya sebesar 100.000, maka 70% dari 100.000 yaitu 70.000. Kemudian dikurangi penyesuaian amortisasi selisih. Nah, kita lihat di sini di tabel diferensialnya. Amortisasi selisih yaitu 5.950. Maka di sini min 5.950. Karena ini ketentuannya dikurangi ya, jadi pakai min 5.950. Kemudian transaksi penjualan persediaan. Karena di sini kan persediaan ya, maka yang masih tersimpan di gudang. Nah, yang masih tersimpan di gudang ini yaitu ada 10.000, maka dikurangi 10.000. Nah, laba yang diakui PT Wong Koko ini berapa? Jadi
70.000 dikurang 5.950 dikurang 10.000. Hasilnya adalah 54.050. Jadi sudah ketemu ya laba yang diakui PT Uang Kokonya. Kemudian jurnal pengakuan labanya, kita masukkan hasilnya tadi di jurnal. Jadi investasi PT anaknya 54.050 di debit, kemudian bagian laba atas entitas anaknya 54.050 di kredit. Kemudian yang C, kita melakukan penyesuaian atas dividen yang dibagikan. Dividen yang dibagikan sebesar 40.000. Jadi kita sudah dapat ya tadi dividennya. Nah ini kita sudah menghitung tadi di awal untuk pembayaran dividennya yaitu 28.000. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja di jurnalnya. Dividen 28.000 di debit, kemudian investasi PT Anak 28.000 di kredit. Kemudian menghitung saldo investasi akhir per 30 Desember 2001. Nah, jadi saldo per 1 Januari 2019 yaitu 480.000. Dari mana? Dari soalnya. Jadi kita ke soal dulu. Nah, ini PT Swakarya senilai 480.000. Jadi itu berasal dari soalnya. Kita masukkan di sini 48.000. Kemudian dengan penambahan laba yang dapat diakui. Nah, tadi ya kita sudah dapat labanya yaitu 54.050. Kita masukkan di sini. Kemudian dengan pengurangan dividen yang dibagikan. Nah, karena dikurang berarti tandanya min. Nah, ini kan tadi kita sudah dapat dividennya. Nah, ini dividen kita masukkan min 28.000. Saldo investasi per 31 Desember 2000, ini maaf ya, aturan 31 Desember, saldo per 31 adalah, jadi sama seperti tadi, kita tambahkan 480.000 ditambah 54.050, kemudian dikurang 28.000, hasilnya 506.050. Oke, selanjutnya membuat jurnal eliminasi untuk penyesuaian di kertas kerja konsolidasi. Nah, mengeliminasi akun pendapatan penjualan BPP terhadap transaksi yang sudah direalisasikan. Jadi di soal tadi pendapatannya 70.000 di debit dengan beban pokok penjualan 70.000 di kredit. Kemudian mengeliminasi akun pendapatan BPP dan akun persediaan terhadap transaksi yang keuntungannya belum dapat direalisasikan. Jadi di sini pendapatannya 20.000. 20.000 itu dari mana? Kita lihat di sini. Di tabelnya tadi. Nah, ini pendapatan masih tersimpan 20.000. Jadi kita masukkan di jurnal 20.000. Kemudian beban pokok penjualannya 10.000 di tabel tadi. Sedangkan untuk persediaannya 10.000 kredit. Jadi untuk transaksi hulunya sudah sampai membuat jurnalnya juga. Kemudian kita akan beralih ke transaksi hilir. Untuk transaksi hilir ini sama saja pengerjaannya dengan transaksi hulu. Jadi yang pertama-tama di sini kita membuat alokasi rincian alur penjualan antara induk dan anak untuk mengidentifikasi beberapa keuntungan yang sudah dapat direalisasikan. Nah, di sini di tabel sudah ada soalnya. Untuk akun pendapatan, total penjualan ke PT Induk senilai 600.000, mohon maaf 60.000, terjual ke pihak eksternal 50.000, tersimpan di gudang PT Induk sebesar 10.000. Kemudian akun BPP-nya, total penjualan ke PT Induk sebesar 40.000, terjual ke pihak eksternal senilai 34.000, tersimpan di gudang PT Induk 6.000. Kemudian keuntungannya, total penjualan ke PT Induk senilai 30.000, terjual ke pihak eksternal senilai 26.000, dan tersimpan di gudang PT Induk senilai 4.000. Kemudian kita buat tabelnya. Untuk laba yang diakui 70% sama seperti tadi. 70% dari 100.000 yaitu 70.000. Dikurangi penyesuaian amortisasi selisihnya yaitu 5.950 sama seperti transaksi hulu tadi ya. Kemudian transaksi penjualan persediaannya. Nah, bedanya di sini. Di sini untuk transaksi hilirnya persediaannya yaitu 4.000. Oke, terus di sini 4.000. Nah, 4.000 ini dikali kepemilikannya berapa persen? Jadi kepemilikannya itu kan 70%. Jadi kita kali 70%.
hasilnya adalah 2.800. Oke, karena dia dikurangi berarti dia memakai minus. Min 2.800. Oke, paham ya? Jadi kita tambahkan saja 70.000 dikurang 5.950 dikurang 2.800, hasilnya 61.250. Kemudian untuk jurnalnya kita masukkan. Jurnal pengakuan labanya untuk investasi PT Anak 61.250.000 di debit, kemudian bagian laba atas entitas anak 61.250.000 di kredit. Kemudian kita akan melakukan penyesuaian atas dividen yang dibagikan sebesar 40.000. Nah, kita masukkan saja jurnal pengakuan dividennya. Untuk dividen tadi kan kita sudah mencari ya di awal tadi. Untuk dividennya 28.000 di debit, kemudian investasi PT Anak 28.000 di kredit. Kemudian menghitung saldo investasi akhir pada 30 Desember 2019. Untuk saldo per 1 Januari 2019, ini salah ya, saya ganti dulu. Nah, untuk saldonya kita lihat di soal sebesar 480.000. Kita masukkan di jurnalnya dengan penambahan laba yang dapat diakui sebesar tadi. Ini kita sudah menemukan hasilnya 61.250, kita masukkan di jurnalnya. Kemudian pengurangannya dengan dividen yang dibagikan, yaitu ini min 28.000. Jadi, untuk saldo investasi per 31 Desember 2019, yaitu 480.000 ditambah 61.250 dikurang min 28.000. Hasilnya adalah 513.250. Kemudian yang terakhir kita membuat jurnal eliminasinya antara transaksi hulu dan hilir ya. Nah, di sini untuk transaksi hulunya investasi PT Swakarya 10.000 di debit, bagian laba atas entitas anak 10.000 di kredit. Sedangkan untuk transaksi hilirnya investasi PT Swakarya sebesar 2.800 di debit, kemudian bagian laba atas entitas anaknya 2.800 di kredit. Kemudian yang kedua, transaksi hulunya, investasi PT Swakarya sebesar 10.000 di debit, kemudian BPP-nya 10.000 di kredit. Untuk transaksi hilirnya, investasi PT Swakarya 2.800 di debit, kemudian untuk kepentingan non-pengendalinya 1.200 di debit, kemudian untuk BPP-nya 4.000 di kredit. Jadi kita sudah menemukan jurnalnya untuk transaksi hulu dan transaksi hilir. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika banyak kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf dikarenakan saya juga masih sama-sama belajar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.